Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk di bab 15, yaitu tentang nisbah atau nasab. Tapi tulisannya pakai sin, bukan pakai sod. Nasab ya, pendahuluannya. Nisbah atau nasab adalah proses menambahkan isim dengan huruf ya yang bertasdid dan huruf sebelumnya dikasroh untuk menisbatkan sesuatu kepada isim tersebut. Huruf ya tersebut kemudian disebut dengan ya nisbah atau ya nasab. Contohnya Islam menjadi Islamiyun, Jakarta menjadi Jakartiyun, Indonesia menjadi Indonesiun, Salafun menjadi Salafiyun, Ziraun menjadi Ziraiyun, Zahabun emas menjadi Zahabiyun. Ketentuannya, harokat akhir dari isim yang bersambung dengan iya nisbah harus dikasroh. Contohnya lafadz salafiyun. Perhatikan lafadz salafiyun ini berasal dari lafadz salaf. Kemudian huruf sebelum iya nisbah, kemudian ditambahi afan. Awalnya salafun, kemudian ditambahi iya nisbah. Kemudian huruf sebelum ya nisbah ini, yaitu huruf fa dikasroh. Maka jadilah salafiyun. Kemudian nisbah ini menjadikan isim yang bukan wasaf, bisa digunakan untuk mengikuti seperti sifat. Contohnya, rojulun arabiyun, laki-laki yang Arab. Ad-dinul islamiyu, agama yang Islam. Maka lafadz al-islamiyu di situ posisinya, kedudukannya sebagai sifat, sedangkan ad-dinu sebagai mausufnya. Kemudian 3, nisbah biasanya terdapat pada jenis kewarganegaraan. Contohnya Hindiyun, Faransiyun, Arabiyun, kemudian tempat tinggal, Asyutiyun, Baghdadiyun, Qahiriyun, agama, Islamiyun, Masihiyun, Budiyun, profesi, Tijariyun, Ziraiyun, Sinaiyun, dan juga sifat, Dahabiyun, Fiddiyun, Romliyun, begitu. 4, isim yang bersambung dengan ya nisbah harus, 4, isim yang bersambung dengan ya nisbah, karena jadi sifat ini, harus mengikuti dari sisi jenis dan i'rabnya, dari kata sebelumnya tentunya, karena memang dia menjadi sifat, maka dia harus mengikuti mausufnya. Contoh di situ, contoh yang mudzakkar ya, ad-dinul islamiyu dalam keadaan marfu. Dalam keadaan mansub, araftu ad-dina al-islamiyah. Al-islamiyah mengikuti lafadz ad-dina. Kemudian majrurnya contohnya minad dinil islami. Al-islami mengikuti lafadz ad-dini. Al-islami sifat, ad-dininya adalah mausuf. Tentunya kita sudah pelajari tentang sifat mausuf di video-video sebelumnya. Kemudian untuk contoh muannas berta marbutoh, al-lughah al-arabiyyah, al-lughatul arabiyyatu, ta'allamtul lughatal arabiyyata minal lughatil arabiyyati. Kemudian 5, bedakan antara struktur nisbah dan idhofah atau struktur ya nasab dengan idhofah. Contoh kalau yang idhofah, dinul islami, mudhaf, mudhafun ilaih. Dinu adalah mudhaf, al-islami adalah mudhafun ilaih. Tapi jika struktur ya nasab, ad-dinul islamiyu, al-islamiyu menjadi sifat, ad-dinunya menjadi mausuf. Tarikhul islami, mudhaf mudhaf ilaih. At-tarikhul islamiyu, al-islamiyu sifat, at-tarikhunya mausuf. Lughatul arabi, mudhaf mudhaf ilaih. Al-lughah al-arabiyyah, al-arabiyyahnya menjadi sifat, al-lughahnya menjadi mausufnya. Dan kalau kita perhatikan tentunya setelah iya-nya itu dengan tambahan tak marbutoh jika dia bentuknya adalah muannas. Di situ al-lughah adalah muannas, maka al-arabiyyatu pakai tak marbutohnya. Kemudian kaidah pembentukan nisbah, kaidah umumnya tentunya kaidah umum dari nisbah ini adalah ya nisbah ditasdid dan huruf sebelumnya huruf sebelum ya nisbah ini dikasroh. Contoh Sudan, Sudaniyun, Kuwait, Kuwaitiyun, ilmun, ilmiyun, watonun, watoniyun, tarikhun, tarikhiyun, dimasku, jadi dimaskiyun. Itu dasarnya. Kemudian untuk pengembangan dan pengecualian dari kaidah umum. Tapi tetap dengan menempatkan ya nisbah bertasdid dan huruf sebelum ya nisbah itu dikasroh. Jadi ini tetap mengikuti kaidah dasar, kaidah umum ya. Jadi iya-nya ditasdid, kemudian huruf sebelum ya nisbahnya itu dikasroh. Pertama, nisbah pada isim yang berakhiran tak marbutoh atau tak utanis
Caranya ini taknya dihapus. Contoh al-qahiratu. Taknya dihapus, kemudian huruf seperti biasa menggunakan rumus dasar, ditambahi yaun nasab, kemudian huruf sebelum ya nasabnya dikasroh, maka jadilah al-qahiriyu, al-iskandariyah, al-iskandariyu, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, nisbah pada isim maksur. Contoh, kita sudah pelajari isim maksur adalah isim yang berakhiran alif, alif maksurah, entah itu bentuknya lurus atau bentuknya bengkok. Contohnya kona di situ. Ada ketentuannya. A jika posisi alif ada di huruf ketiga. Ini contohnya huruf alifnya ada di huruf ketiga. Lafadz kona di situ huruf ketiganya adalah alif atau huruf alifnya ada di posisi ketiga kona. Maka bagaimana katanya? Maka alifnya diubah menjadi wawu. Jadi kona, kemudian huruf alifnya diubah menjadi wawu, kemudian ditambahi ya nasab, maka jadilah konawiyu. Adapun huruf tak dibuang jika ada tak. Contoh hamatu, kemudian taknya dibuang, kemudian alifnya diganti menjadi wawu, maka menjadi hamawiyun. Kemudian jika posisi alif, ini masih maksur ya, jika posisi alif ada di huruf keempat dan huruf keduanya berharokat sukun. Contoh tonto. Nah ini huruf keempatnya alif, kemudian huruf keduanya berharokat sukun, huruf nunnya itu di contoh lafaz tonto, maka bagaimana katanya? Alifnya dibuang, alifnya dihapus, maka tonto menjadi tontiyun. Atau alifnya diubah menjadi wawu menjadi tontowiyun, begitu. Kemudian C, jika posisi alif ada di huruf keempat dan huruf keduanya berharokat hidup. Kalau tadi yang di atas huruf keduanya berharokat sukun, kalau ini hidup. Contoh baroda, huruf keempatnya adalah huruf alif, dan huruf ro-nya yang kedua ini berharokat hidup, maka katanya alifnya dihapus. Maka baroda menjadi barodiyun, begitu. Kemudian D, jika posisi alif ada di huruf ke-5 atau ke-6. Contoh mustashfa, ini huruf 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah huruf ke-6-nya ini adalah alif mustashfa. Atau amrika, huruf ke-5-nya ini adalah alif ya. Maka bagaimana? Maka alifnya dihapus. Mustashfa menjadi mustashfiyun gitu ya. Huruf sebelum ya-nya di kasroh ya, ingat. Kemudian huruf ya-nya dibuang karena terkumpul 3 ya. Huruf iya dibuang jika terkumpul 3 ya. Contoh suria menjadi suri, ya itunya dibuang, kemudian menjadi suriyun begitu. Kemudian kalau tadi isim maksur, kali ini nisbah pada isim mangkus. Isim mangkus itu adalah isim yang bentuknya ada ia sukun di akhir dan sebelumnya di kasroh. Contoh al-qadi, ar-rami, al-mashi, al-qadi, begitu ya, ini sudah kita pelajari. Baik A, jika posisi ia ada di huruf ketiga, contohnya di situ asyaji, huruf ia-nya ada di ketiga, maka huruf ia-nya diubah menjadi wawu, dan huruf sebelum wawunya itu di fathah, maka jadilah asyajawiyu, gitu. Kemudian B, jika posisi ia ada di huruf keempat, di situ lafadz an-nadi, ya contohnya, maka ia-nya dihapus, an-nadi menjadi an-nadiyu, atau diubah menjadi wawu dan huruf sebelumnya di fathah, an-nadi menjadi an-nadawiyu. Apabila ia-nya ada di huruf kelima atau 6, maka ia-nya dihapus. Contohnya al-musta'li menjadi al-musta'liyu, begitu. Kemudian 4, nisbah pada isim mamdud. Jika hamzahnya adalah hamzah taknis, dan kita sudah pelajari tentang ma'dud, buka kembali tentang ma'dud, ada hamzah asli, ada hamzah taknis, ada hamzah tambahan ya, dipelajari lagi. Jika hamzahnya adalah hamzah taknis, maka hamzahnya diganti wawu. Contoh sohra'u menjadi sohrawiyu, bayda'u menjadi baydawiyu. Jika hamzahnya adalah hamzah asli, contoh insya'un, karena dari lafadz ansya'a yunsyi'u, insya'un, maka hamzahnya tetap insya'u menjadi insyaiyu. Apabila hamzahnya perubahan dari wawu atau iya, maka hamzahnya tetap atau hamzahnya diubah menjadi wawu. Contoh hamzahnya hamzah perubahannya dari wawu. Contoh samaun menjadi samaiyun. Contoh hamzahnya perubahan dari iya. Contoh fidaun, hamzahnya perubahan dari iya menjadi fidaiyun, begitu ya. Kemudian
sama iyun atau sama wiyun itu. Kemudian fidaun, bisa fidaiyun, bisa fidawiyun. Kemudian 5, nisbah pada isim yang berakhiran ya bertasdid. Yang pertama, jika posisi ya bertasdid setelah satu huruf, maka ya pertama dikembalikan ke aslinya, ya kedua diubah wawu dan huruf sebelumnya di fathah. Contoh hayyun. Nah, ini huruf-huruf pertama posisi ya bertasdidnya setelah satu huruf. Jadi huruf H ini adalah huruf pertama, begitu. Jadi kemudian setelah itu ada ya tasdid, maka ya pertama itu katanya dikembalikan kepada aslinya, hayaya gitu ya. Kemudian ya kedua diubah menjadi wawu, menjadi hayawa gitu awalnya gitu, dan huruf sebelumnya di fathah menjadi, dan huruf sebelumnya di fathah menjadi hayawiyun gitu. Kemudian huruf sebelumnya ya, huruf sebelum wawu maksudnya. Kemudian apabila posisi ya bertasdid setelah dua huruf, maka ya pertama dihapus, ya kedua diubah wawu dengan fathah pada huruf sebelumnya. Contoh aliyun menjadi alawiyun, nabiyun menjadi nabawiyun. Apabila posisi ya bertasdid setelah dua huruf atau lebih, maka ia dihapus dan diganti posisinya oleh ya nasab. Contoh asy-syafi'iyyu menjadi asy-syafi'iyyu menjadi asy-syafi'iyyu gitu. Ad-daqah liyatu, kemudian tak marbutohnya dibuang, kemudian iya-nya juga dibuang, kemudian digantikan dengan ya nasab. D, apabila posisi yang bertasdid ini di tengah dan di kasroh, contoh layyinun, maka iya keduanya dibuang menjadi layniyun, begitu ya, layniyun. Kemudian 6, nisbah pada wazan fu'ailah dan fa'ilah. Wazan fa'ilah dulu, jika lafadznya adalah isim sahih bukan mudha'af, maka tak marbutohnya dan ya dibuang dan huruf keduanya di fathah. Contoh Hanafiyah menjadi Hanafiyun. Jika lafadznya adalah mudha'af atau mu'tal ain, berarti huruf ilahnya ada di ain fi'il ya, maka taknya dibuang. Contohnya jalilatun menjadi jaliliyun yang mudha'af. Kemudian yang mu'tal ain, tawilatun menjadi tawiliyun. Untuk wazan fu'ailah, jika lafadznya adalah mudha'af, maka taknya dibuang. Umaymah menjadi umaymiyun. Jika lafadznya adalah bukan mudha'af, maka ya dan taknya dibuang. Contoh Ubaidah menjadi ubadiyun. Kemudian 7, untuk rumusan nisbah pada isim sulasi yang ain fiilnya kasroh, maka ain fiilnya di fathah. Contoh ibilun menjadi ibaliyun. Menjadi ibaliyun. Malikun menjadi malakiyun. Gitu ya. Kemudian 8, nisbah pada isim sulasi yang dihapus lam fiilnya. Pada dasarnya isim mu'rab ini sudah kita bahas juga di bab al-asmaul khamsah kalau nggak salah. Pada dasarnya isim mu'rab itu di bab musanna kalau nggak salah ya. Pada dasarnya isim mu'rab terdiri dari 3 huruf. Ada sebagian isim yang lam fiilnya dihapus. Untuk mengetahui huruf yang dibuang dilihat dari tasniyahnya atau jamaknya. Caranya lam fiil yang hilang dan dikembalikan, yaitu aslinya iya atau wawu, nah diganti dengan, maka saya ulangi, jadi caranya untuk mengubah berubah ke bentuk ya nasab, maka caranya lam fiil yang hilang dan dikembalikan, yang aslinya iya atau wawu, diganti dengan huruf wawu, karena ada proses ilal di situ, dan sebelum huruf wawu di fathah. Contoh yadun asalnya yadayun, itu yadun yadayun, maka hasilnya tadi itu huruf ya-nya dibuang, kemudian diganti menjadi wawu yadau gitu. Kemudian huruf sebelum huruf wawu ini di fathah menjadi yadawiyun. Damun menjadi damawi. Damun asalnya damyun atau damun, jadi damawiyun. Abun asalnya abawun, jadi abawiyun. Maka abawun ini ketika musanna menjadi abawani ya, bukan abani. Karena asalnya adalah abawun, ketika diubah menjadi musanna menjadi abawani. Ini sudah kita bahas di bab musanna. Begitupun juga akhun, asalnya akhawun, kemudian kalau kita ubah menjadi musanna menjadi akhoni ya, akhawani. Bukan akhoni tapi akhawani, begitu. Akhawiyun begitu. Ada pula isim sulasi yang lam fiilnya dihapus karena ada tak tanis. Contohnya kurotun, sanah, safah, lughah, ri'ah, maka kurotun menjadi kurawiyun, sanatun menjadi sanawiyun, syafatun menjadi syafawiyun, lughatun menjadi lughawiyun. Kemudian 9, nisbah pada jamak. Pada asalnya jamak tidak bisa dinisbahkan sebenarnya.
Apabila ingin dinisbahkan kepada jamak, maka dinisbahkan dulu kepada mufradnya. Contoh dualun. Dualun ini jamak dari daulah. Daulatun daulatani dual. Dualun mufradnya adalah daulah, maka kemudian diubah menjadi dauliyun ya, dengan rumusan yang sudah kita pelajari. Uzaro asalnya wazir, kemudian menjadi waziriyun. Jika lafadznya memang asli jamak, maka bisa dinisbahkan kepadanya. Kita sudah pelajari tentang jamak dan isim jamak. Maka lafadz kaum ini adalah isim jamak, bentuknya mufrad, tetapi dia mengandung makna banyak. Kalau kita bilang kaum, tentunya kaum itu orang banyak ya. Al-kaum menjadi al-kaumiyu. C. Majma' Lughah Arabiyah berpandangan bahwa memungkinkannya nisbah kepada jamak ketika dibutuhkan untuk membedakan antara nisbah kepada mufrad dan nisbah kepada jamak. Contohnya at-tullab, maka menjadi at-tullabiyah. Contohnya al-harakatut tullabiyah, al-ummal, an-niqabatul ummaliyah. Begitu. Kemudian 10, ada juga nisbah yang tidak berdasarkan kaidah. Ada isim yang menyelisihi kaidah-kaidah di atas, di antaranya robbun menjadi robaniyun, hakun hakoniyun, ruhun ruhaniyun, tahta tahtaniyun, dan seterusnya. Ini bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk mengi'rab nisbah, karena memang ya nasab ini adalah menjadi sifat, menjadi naat, maka ini tidak jauh berbeda dengan cara mengi'rab sifat ya atau naat. Contoh al-lughah al-arabiyah muhimmatun, bahasa Arab itu penting. Al-lughah adalah mubtada wa huwa mausuf, kemudian al-arabiyahnya menjadi naat atau sifat ya dari al-lughah, kemudian muhimmah menjadi khabarul mubtada. Ta'allam tu ad-din al-islamiyah, ta'allam tu fi'il fa'il, ad-dina maf'ulun bih wa huwa mausuf, sedangkan al-islamiyah menjadi sifatnya atau naat untuk maf'ul bih, yaitu lafaz ad-dina. Darsul lughatil arabiyah, darsu mudhaf, al-lughati mudhaf ilaih, wa huwa mausuf, al-arabiyah adalah naatnya begitu. Kemudian itu saja tentang ya nasab, semoga bermanfaat. Semoga materi ini memudahkan pemahaman kita dalam materi tentang ya nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.